Pemirsa, bengkel motor dan rumah di Bandar Batang, Jawa Tengah terbakar hebat. Banyak Sebanyak 13 sepeda motor berbagai merek yang sedang diperbaiki hangus dilalap si jago merah. Istri pemilik bengkel ini syok dan histeris mengetahui rumah dan bengkel suaminya hangus dilalap si jago merah. Kobaran api langsung membesar membakar bengkel serta rumah milik Alim warga Bandar Batang, Jawa Tengah. Kobaran api menghanguskan belasan sepeda motor berbagai merek yang sedang diperbaiki dan sudah selesai diperbaiki. Warga berusaha mengevakuasi barang dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api sulit dipadamkan karena ada BBM di tangki motor yang terbakar. Beberapa motor baru dan sepeda motor mahal ikut terbakar, beruntung api tidak merembet ke rumah lainnya. Kayak apa Om, pas mobilnya itu? Wah, paniknya yopol. Sampai sempat ada yang mati mobilnya? Oh, ada yang ini Gajaran akhirnya, dorong-dorong berarti ya? Dorong-dorong. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, masih dalam penyelidikan polisi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 11 kecamatan di Aceh Tenggara, sejumlah wilayah masih terendam banjir. Di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara, 2 desa masih terendam banjir. Begitu juga di Kabupaten Nagan Raya, 4 kecamatan masih terendam banjir setinggi 1 meter. Jumlah anak-anak ini bermain air di tengah arus banjir. Sejumlah warga ini bahkan nekat menerobos derasnya arus banjir. 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 46 desa di 11 kecamatan di Aceh Tenggara, 2 desa di Kecamatan Darul Hasanah, yaitu Desa Kute Rambe dan Desa Tarutung Kute, masih terendam banjir. Air banjir masih tinggi, yakni mencapai 1 meter. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Lawe Mamas. Sekitar 21 rumah warga itu terdiri dari desa Kute Rambe, Tarutung Kute, dan Itim Ranggut. Diperkirakan sebanyak 3.236 jiwa dari 831 kepala keluarga di wilayah ini terdampak. Selain di Aceh Tenggara, ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan lintas utama Provinsi Aceh Medan. Banjir akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Laminagan. Data BPBD Nagan Raya Kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir di wilayah ini mencapai 1.712 jiwa. Para korban banjir kini membutuhkan bantuan makanan, air bersih, dan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Dari Aceh, tim kontributor iNews melaporkan. 10 desa di 2 kabupaten di Sumatera Utara terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Material longsor menutup akses jalan keluar dan masuk desa. Akibatnya belasan rumah rusak dan 1 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang menerjang jalan lintas nasional di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Akibatnya jalan lintas sambungan Kota Medan menuju Aceh terputus total. Material banjir bandang membawa batu berukuran besar, tanah dan kayu. Banjir bandang yang disertai dengan tanah longsor juga terjadi di kawasan Johar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peristiwa pada malam hari membuat warga panik. Beberapa hari terakhir, hujan deras disertai angin kencang terjadi di daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Longsor yang membawa tanah dan kayu membuat 10 desa terisolir dan 1 warga hilang. Ini diungsikan berjumlah 173 jiwa dari 70 kepala keluarga. Sementara ada 1 anggota masyarakat kita yang Dinyatakan hilang ya Pak? dinyatakan hilang. Mitigasi bencana seperti gempa bumi, gelombang tsunami hingga banjir bandang harus terus dilakukan demi mengurangi korban. Kita bisa untuk diri sendiri, untuk perlindungan diri sendiri, keluarga, ataupun kerabat-kerabat terdekat. Indonesia negara dengan rawan bencana tinggi. Dari Aceh dan Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan yang membawa puluhan penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Minggu siang.
Penyelamatan puluhan penumpang kapal berlangsung dramatis. Ibu sabar, Bu. Tim SAR berupaya evakuasi sejumlah penumpang yang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Penumpangan kapal nelayan Salsabila mengalami kecelakaan setelah kapal yang mereka tumpangi terhantam ombak akibat cuaca buruk. Kapal nelayan KM Salsabila membawa 32 penumpang. Saat kejadian, kapal yang berangkat dari Muara Angke mengalami kecelakaan. Dapat di TKP itu adalah kapal sudah mengalami kandas karena lambung kapal sudah terisi air yang sangat banyak. Usai kejadian, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pramuka yang berada di Kepulauan Seribu dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, maraknya warung yang buka 24 jam. Di satu sisi memudahkan pelanggan, namun di sisi lain mengundang pelaku kejahatan yaitu maling. Sebuah warung Madura menjadi sasaran pencurian uang tunai dan ponsel di Jalan Nangka Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Maling ini nekat masuk ke warung Madura pada dini hari saat pemiliknya tertidur. Sebelum mencuri, pelaku mengintai kondisi warung dan memantau keadaan sebelum melancarkan aksinya. Dirasa aman, mulai menggasak 2 buah ponsel pemilik warung, mengangkat kotak berisi uang tunai 3 juta rupiah, dan segera melarikan diri ke arah temannya yang menunggu di atas motor. Kejadian pencurian ini sudah kali ketiga dialami korban, dan sejak itulah korban memasang kamera pengawas agar bisa mengetahui wajah pelaku. Subuh ya, itu saya ketiduran, habis ngisi aqua gelas, pintunya lupa nggak ditutup. Nah pas saya tidur, beraksi tuh malingnya. Berapa orang? 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Korban melapor ke RT, kini kasusnya ditangani pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sementara itu sepasang kekasih lansia, maksud kami, kehilangan 5 tabung gas di sebuah warung pada siang hari akibat mengantuk. Pelaku berpura-pura belanja dan menggasak tabung gas 3 kg. Dalam rekaman CCTV, 2 pria masuk warung di Jalan Poros Moncong Loe, Lapara Maros di siang hari. Pemilik warung, seorang lansia, sedang tertidur pulas. 2 pria ternyata berpura-pura belanja dan mengambil tabung 3 kg sebanyak 5 buah. 1 pria menunggu di motor dan pelaku lainnya mengambil tabung gas. Tertidur di meja. Terus pencuri masuk. Mungkin dia langsung saja ambil karena dia orangnya tidur. Tapi dia sempat masuk ya, melihat enggak masuk, di luar saja melihat masuk. Tapi lihat ibu lagi tidur ya? Lagi tidur. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Sebaiknya waspada jika mengantuk menjaga warung, panggil keluarga untuk bergantian. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun MH, pimpinan pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur, tidak mengakui perbuatannya. Pada kasus ini, polisi telah memeriksa 4 saksi dan tersangka telah ditahan di Rutan Trenggalek. Proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap santriwati dengan tersangka Kiai S terus bergulir. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun terduga pelaku tetap tidak mengakui perbuatannya. Polisi meyakini alat bukti yang didapatkan telah cukup untuk menjerat Kiai S. Pada kasus ini 4 saksi telah diperiksa. Ada beberapa saksi itu yang meringankan daripada tersangka, itu permintaan daripada tersangka sendiri. Maraknya kasus asusila yang terjadi di kalangan pesantren membuat Ormas GP Ansor prihatin dan akan memberikan bantuan hukum pada para korban dari kalangan santri. Jadi kita akan bekerja sama terutama kepada induk kita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk menangani perkara tindak kekerasan di pesantren.
Sebelumnya, Kiai S dilaporkan ke polisi atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang santriwati. Akibat kejadian ini korban hamil dan melahirkan. Dari Jakarta dan Trenggalek, Jawa Timur melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tertangkap basah mencuri sejumlah barang dari swalayan di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku membawa tas untuk menyimpan barang curian dan ditangkap petugas keamanan. Dalam rekaman CCTV di swalayan Jati, Kota Padang, seorang ibu rumah tangga berbelanja sambil memasukkan barang dalam tas yang dibawa. Pelaku berkali-kali memasukkan barang ke dalam tas. Pelaku terlihat santai melakukan pencurian tanpa peduli pada orang yang berbelanja. Ternyata ulah pembeli diamati petugas keamanan. Pelaku ditangkap saat keluar dari swalayan. Pelaku mencuri berbagai barang kebutuhan rumah tangga. Di CCTV tadi bang, dia ngambil barang kayak berupa telur, minyak goreng, terus perlengkapan rumah tangga, kayak minyak goreng lah semuanya. Dia sendiri atau gimana? Sendiri bang, pakai motor nih motornya. Caranya ngambil gimana tadi? Terekam CCTV ya? Terekam CCTV, dia pakai tas, dimasukin langsung masuk ke tas. Pelaku langsung diperiksa polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara tentang pencurian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, karangan bunga ucapan duka cita memenuhi halaman rumah almarhum Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara yang tewas dalam insiden speedboat yang terbakar usai mengisi BBM di Taliabu. Ya, almarhum hari Minggu diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan pada hari Selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Insiden ledakan kapal saat mengisi BBM yang ditumpangi rombongan calon gubernur Maluku Utara pada hari Sabtu di Taliabu menyebabkan calon gubernur Benny Laos tewas. Jenazah dibawa ke Jakarta hari Minggu dari Taliabu menuju Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah menggunakan helikopter. Selanjutnya diterbangkan menuju Jakarta. Jenazah setibanya di Jakarta dibawa ke rumah duka RSPAD Jakarta Pusat. Kemungkinan kita nggak sempat nanya. Saya nggak sempat nanya, cuman informasinya adalah dimakamkan. Begitu. Jadi Mongol akan melanjutkan, saya dapat tugas untuk di Gatot Subroto-nya, di Sentosanya. Jadi saya nanti mendampingi di Sentosa dan ya mungkin akan speech lah, karena kan saya adalah sosok seniman yang sangat dekat dengan beliau. Rencananya, jenazah calon gubernur Benny Laos akan dimakamkan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Sementara, lokasi pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Firmansyah melaporkan. Mantan Bupati Morotai periode 2017-2022 dan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos merupakan calon gubernur yang paling tajir, kekayaannya 709 miliar rupiah. Ya, Benny Laos tewas dan istrinya Shirley Tandua luka bakar ini dalam rangkaian kampanye calon gubernur Maluku Utara di Pulau Taliabu saat kapal cepatnya terbakar usai mengisi BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benny Laos menamatkan SD dan SMP di Ternate, SMA di Corjesu Malang namun tidak tamat karena biaya. Kemudian ikut paket C dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Samratulangi Manado dan mendirikan perusahaan pelayaran dan properti Bella Group. Kader Partai Demokrat dan pengusaha ini merupakan pemilik hotel terbesar di Ternate, kekayaannya mencapai 700 miliar rupiah. Benny Laos dan Sabrin Sihe, calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024 diusung 8 partai, yaitu Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, P3, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Speedboat yang ditumpangi Cagup Maluku Utara nomor urut 4 ini terbakar dan meledak usai mengisi BBM di Pelabuhan Taliabu. Sempat dirawat, Benny Laos menghembuskan nafas terakhir di RSUD Taliabu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Solo kemarin berlangsung tertutup. Kedatangan Prabowo dijemput Wakil Presiden terpilih Gibran di Bandara Adi Sumarmo. Prabowo dan rombongannya tiba di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 2 siang.
Pertemuan tertutup itu berlangsung selama 1,5 jam. Dari foto yang diunggah akun Instagram Jokowi, dirinya menjamu Prabowo di meja makan. Prabowo duduk di apit Gibran dan Sufmi Dasko yang merupakan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Saat meninggalkan rumah Jokowi, Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah wartawan. Di tempat terpisah, Mensesnek Pratikno menyampaikan pertemuan itu membicarakan tentang kebersamaan dan keberlanjutan. Sementara itu terkait dengan susunan kabinet pada pemerintahannya, Gibran mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, dirinya akan loyal dan juga mendukung keputusan yang dibuat Prabowo. Gibran yakin orang-orang yang dipilih Prabowo adalah yang berkompeten di bidangnya. Sekali lagi semuanya kita kembalikan ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah memilih personil-personil yang tepat, personil-personil yang memang ekspertis di bidangnya masing-masing. Ya kita tunggu saja. Yang jelas saya menghormati keputusan beliau dan saya loyal kepada seluruh keputusan dari Pak Presiden terpilih. Kita dukung program beliau, kita dukung keputusan. Ada berapa kementerian? Tunggu saja. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Thanosudibyo turut menghadiri peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Negara yang sudah berjalan sesuai target tersebut juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti di hadapan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan yang hadir, di antaranya Wamenparekraf Angela Thanosudibyo yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo. Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan Istana Negara berjalan sesuai target waktu yang ditentukan. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sementara Istana Garuda nantinya akan diresmikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Istana Negara dan Istana Garuda telah digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan seperti sidang Kabinet Paripurna dan upacara kemerdekaan. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendukung pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait larangan kepada menteri maupun partai politik untuk mencari uang lewat APBN. Hal itu disampaikan saat Gibran belusukan di Pasar Ampel, Boyolali. Sebelum menjemput Prabowo di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, Gibran bertemu pedagang di Pasar Ampel. Dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan jika dirinya dan Prabowo berkomitmen melarang menteri maupun parpol mencari uang dari APBN. Menurutnya itu adalah komitmen untuk membangun negeri. Komitmen tersebut tidak berlaku hanya untuk menteri dan parpol, tapi juga semua kalangan. Sebelumnya Prabowo meminta parpol koalisinya yang mendapatkan jatah menteri untuk tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mendapatkan uang dari APBN saat menghadiri rapat koordinasi PKB pada Kamis lalu. Itu memang komitmen dari awal, ya. Komitmen dari awal, seluruh menteri, semua kita fokusnya untuk membangun negeri. Okay? Pemirsa, pembangunan adalah salah satu tugas dasar yang wajib dilakukan pemerintah untuk mesejahterakan rakyatnya. Pembangunan jalan, bandara, hingga bendungan misalnya dilakukan untuk memperkuat sektor produksi dalam negeri.
Salah satu tugas utama pemerintah adalah melakukan pembangunan. Pemerintahan Jokowi Yusuf Kala dan Jokowi Ma'ruf Amin membangun sejumlah infrastruktur. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, pemerintah membangun jalur tol di sepanjang Pulau Jawa sepanjang 1.857 km. Sementara di Sumatera sepanjang 1.138 km, Kalimantan 145 km, dan Sulawesi 61 km. Total pemerintah membangun jalur tol sepanjang 2.433 km. Jalur tersebut terhubung dengan pembangunan jalan nasional yang mencapai 5.999 km. Pemerintah juga membangun jembatan sepanjang 125.904 meter. Hal ini dibarengi upaya pemerintah mengembangkan koneksi transportasi antar daerah. 10 tahun terakhir, dibangun 26 bandar udara baru dan 25 pelabuhan. Ada peningkatan sih. Bisa ceritain bagaimana? Ya kalau kalau misalkan naik transportasi umum kan saya kan bawa anak kayak gini ya alhamdulillah ya diutamain gitu. Tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri 10 tahun terakhir ini pembangunan jalan tol, lalu juga transportasi umum seperti kereta, mungkin juga kapal, ini Ibu merasakan ada perubahan nggak? Ada. Gimana Bu ceritain? Ya lebih baik lagi lah daripada tahun-tahun yang dulu. Kalau menurut saya sih memang membantu ya, semua transportasi sangat mudah, apalagi transportasi umum sangat membantu untuk kita para pekerja. Cuma itu dari segi biaya ya, yang terus meningkat. Harusnya sih memang ya semakin bagusnya transportasi maka akan ada biaya. Tapi mohon diperhatikan lagi untuk paket menengah ke bawah. Untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri, pemerintah juga menjalankan tugas dasarnya membangun sarana pendukung. 45 bendungan dibangun, bersama 1.228.440 hektar jaringan irigasi, serta 4.647.547 hektar jaringan irigasi yang diperbaiki. Pembangunan memang wajib dilakukan sebagai jalan untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang maju dan hidup memakmurkan rakyatnya dengan kekuatan dalam negeri yang terintegrasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 kapal pengeruk pasir di perairan Batam, Kepulauan Riau dengan muatan lebih dari 20.000 ton meter kubik pasir ilegal. Kapal berbendera Singapura dihentikan operasinya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal pengawas Orca 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan kapal Zosun 9 dan kapal Cheng 6 milik perusahaan Singapura di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kedua kapal diamankan saat sedang melakukan penyedotan pasir laut di perairan Nongsa, Batam. Saat diamankan, baik kapten maupun ABK kapal tidak bisa menunjukkan dokumen serta izin pengerukan dan penambangan pasir di perairan Indonesia. Dalam 1 bulan, kapal asing telah 10 kali masuk ke Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir secara ilegal. Di kapal penghisap pasir yang membawa 10.000 ton meter kubik, terdapat 16 orang ABK yang mana 2 merupakan WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara Tiongkok. Pasir yang ada di Palka ini 10.000 kubik, meter kubik. Nah, berapa mereka menghisap, berapa lama? 9 jam. 9 jam dapat 10.000. Saya tanya lagi, berapa hari per trip? 3 hari. Berapa kali masuk ke sini? Aktivitas ilegal 2 kapal ini berpotensi merugikan negara mencapai ratusan miliar per tahun. Saat ini kedua kapal ditahan di perairan Batu Ampar, Batam dan dijaga ketat petugas KKP, sementara ABK dan nahkoda kapal masih dalam pemeriksaan intensif penyidik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati berjanji memenangkan calon gubernur Bobi Nasution saat berkampanye di Kabupaten Dairi. Sementara calon wakil gubernur Hasan Basri Sagala memanfaatkan masa kampanye dengan bertemu paguyuban Jawa keturunan Nusantara Bersatu Puja Ketarup di Medan. Tari era-era dari suku Pakpak menyambut kedatangan calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Gedung Nasional Jauli Manik Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kampanye menantu Joko Widodo ini juga dihadiri 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Dairi. Ketiga pasangan kepala daerah tersebut mendukung dan berjanji memenangkan pasangan Bobi Surya.
Dukungan kampanye damai dan tidak golput juga disampaikan pemuda Katolik se-Sumatera Utara. Jumlah pemilih pemula dari kalangan pemuda mencapai 20% dari total seluruh pemilih. Pada tahap ini kita sudah memasuki pilkada ya. Pilkada kita serius ya untuk mengawal pilkada ini supaya berjalan dengan damai. Saat menemui anggota Paguyuban Jawa Keturunan Nusantara Bersatu atau Puja Ketaruk di Medan, Sumatera Utara, calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala berpesan agar seluruh anggota Puja Ketaruk menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri Kompas 100 CEO Forum ke-15 tahun 2024 di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ajang tersebut membahas terkait pencapaian masa transisi serta kebijakan menuju Indonesia Emas. Wamenparekraf sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menghadiri pembukaan Kompas 100 CEO Forum ke-15 bersama sejumlah pejabat tinggi negara serta CEO perusahaan nasional. Acara dibuka Presiden Joko Widodo dan menjadi ruang dialog antar CEO, pemerintah serta akademisi dalam membahas isu-isu terkait diantaranya masalah perekonomian. 4 pilar yang diusung dalam forum tersebut yaitu tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta pengembangan sumber daya manusia.